mahasiswa ini memang nggak ngerti industri buku. Mereka taunya membaca itu bagus. Sudah itu aja gitu. Ya. Semakin modern zaman, semakin mahasiswa itu tidak banyak suka baca buku sebenarnya. Artinya ini merupakan tantangan tersendiri sebenarnya bagi pengelola seperti Dapur Kultur yang memiliki banyak buku, mengundang orang-orang untuk baca buku. Ya memang apa ya, perkembangan terkini itu kan lebih ke digitalisasi ya, dimana apalagi kalau sekarang pandemi ini banyak sekolah saja sudah online, tugas online gitu-gitu. Jadi referensi yang dipakai juga kebanyakan ya bersifat digital. Bahwa apa namanya prosesnya itu membaca kurasa sama aja ya. Jadi cuma beda mediumnya aja sekarang. Harusnya beda medium kan proses membacanya tetap aja baca gitu. Cuma kalau dulu kan kita ya karena apa namanya mungkin teknologinya belum sampai kayak sekarang, jadinya lebih ke buku fisik. Kalau sekarang udah mulai banyak e-book dan segala macam. E-library begitu ya. E-library. Nah, makin kesini juga banyak medium lain di luar buku, termasuk podcast, YouTube dan sebagainya, media referensi yang menarik buat anak-anak sekarang. Itu ya apa ya, dilematis. Di satu sisi dia menyediakan referensi dengan medium yang baru yang mungkin lebih menyenangkan daripada buku fisik, tapi di sisi lain juga ya kita kan nggak bisa ngatur bagaimana pembuat konten itu apa namanya ya, menggodok kontennya. Bisa jadi ya cuma karena pengen viral kan kayak gitu. Iya betul. Kita nggak bisa apa ya, kan kalau di buku ya kita bisa lah meminta penulis untuk menyajikan kedalaman atau analisis atau apa gitu. Kalau dulu di YouTube waktu jadi mahasiswa sering baca buku? Ya sering karena memang harus. Dan kalau kamu memandang waktu jadi mahasiswa, kedudukan buku ini sebagai apa sih sebenarnya bagi kamu lah waktu jadi mahasiswa waktu itu? Waktu mahasiswa aku ya memang sebelumnya suka buku ya, suka baca buku dan memang suka mengoleksi buku. Jadi itu dua hal yang saling melengkapi dan sekaligus banyak tugas kan. Jadi aku dulu di sosiologi kebetulan kuliahnya. Yang tugas-tugasnya itu memang harus ada referensinya gitu. Ya meskipun di jurusan lain memang harus kayak gitu, tapi ya mau tidak mau kalau di jurusan humaniora bacaannya lebih harus lebih banyak daripada yang lain. Karena humaniora itu kan luas sekali. Kalau orang hanya belajar kedokteran, ya sudah kedokteran saja kan yang dibaca. Sementara kita itu ada sosiologi kesehatan. Mau nggak mau kan harus baca bidang kesehatan meskipun bukan bidangnya gitu. Dan kebetulan hobi koleksi bukunya. Ada temen yang memang baca tapi tidak koleksi. Aku kebetulan koleksi, makanya akhirnya jadi Dapur Kultur ini. Karena dulu baca sebagai hobi juga keharusan studi kan. Terus ya juga sekaligus hobi koleksi gitu. Jadi apa ya, jadi satu kesatuan antara kebutuhan tapi juga senang gitu. Ada yang kebutuhan tapi nggak senang, jadinya nggak ngoleksi. Jadi kalau yang namanya ngoleksi itu kan terkesan, dan kalau bicara koleksi itu kan biasanya barang antik lah begitu kan. Itu koleksi yang tentu itu asli begitu, buku-buku asli. Artinya tidak pernah mengoleksi buku-buku bajakan begitu. Kalau buku bajakan sebenarnya pernah pernah punya pengalaman nggak sengaja mengoleksi karena dulu juga nggak tahu kan. Tapi setelah bahkan aku juga pernah punya pengalaman tidak sengaja menjual buku bajakan. Dulu pernah jualan buku tidak sengaja gitu. Ya nggak sengaja. Dan itu Pram lagi yang dijual. Sudah bajakan Pram. Karyanya Pram. Ini aku pengakuan dosa aja. Memang yang paling banyak dibajak itu yang saya tahu memang dulu itu karyanya Pram itu. Dan bajakannya kadang dulu lebih bagus daripada aslinya. Jadi kan aku nggak tahu dulu waktu awal-awal jualan buku tuh nggak tahu. Pernah dulu bersinggungan dengan buku bajakan. Tapi setelah masuk lebih dalam ke industri buku, jualan juga masuk ke dunia penerbitan, ya jadinya tahu bahwa oh ini merusak sebenarnya. Meskipun dulu ketika awal bersentuhan dengan buku bajakan, aku pikir ini bagus ini karena
murah kan, murah terus distribusinya lebih luas daripada buku asli dari penerbit kayak gitu-gitu. Sebenarnya teman-teman yang mengoleksi buku bajakan itu mungkin ya pertama tidak tahu gitu kan. Iya. Yang kedua mereka tidak memperhatikan sebenarnya apa efek dari mereka membeli buku bajakan itu yang belum kita ketahui sebenarnya. Saya juga mungkin belum begitu mendalami apa sih sebenarnya efek dari buku bajakan ini begitu. Aku tuh mikirnya ya mahasiswa itu dari pengalaman sendiri mengonsumsi buku bajakan itu karena 3 hal umum. Pertama jelas karena nggak punya duit. Ya, karena nggak punya duit. Bayangkan buku asli aja, buku puisi lah sekarang kan tipis bisa 80.000. Bisa 80.000. Kalau kita hobi itu dan uangnya ada, misalnya uang jajan lah 1 bulan misalnya ada 300.000 mungkin terbeli. Kalau cuma 100.000 itu kan nggak masuk kan. Mepet ya. Mepet. Otomatis solusinya adalah membeli buku yang memang lebih murah gitu. Dan itu tersedia di pasaran. Ketemulah pas sama buku bajakan. Ketemu buku bajakan. Wah, ini murah nih, 15.000 ya. Dia yang di apa? Gramedia atau di mana dijualnya 80.000, di lapak bajakan cuma 15.000. Faktor karena tidak punya uang gitu ya. Faktor karena tidak punya uang. Dan dimanfaatkan faktor ini kadang. Memang ada pemain-pemain di industri buku yang ya menggunakan dalih-dalih ini untuk apa namanya? Mencerdaskan lah apa segala macam. Tapi sebenarnya itu kan ya membajak itu adalah pencurian. Aturannya kan tidak boleh juga kan sebenarnya. Iya. Dulu karena begini, ada orang yang memang sengaja membajak buku karena bukunya udah nggak ada di pasaran. Ada dulu buku lama banget ya, buku-buku karya Buya Hamka, buku siapa lagi? Pokoknya penulis-penulis lama, Aidit juga itu memang dijual bajakannya karena memang penerbitnya sudah nggak ada, buku aslinya otomatis susah sekali gitu. Bahkan buku-buku Pak Soekarno, Insinyur Soekarno, buku Bung Hatta itu banyak banget bajakannya. Dan memang ya terjadi karena ya itu tadi aku bilang nggak ada penerbitnya, terus buku aslinya juga susah ditemui. Jadi orang demi menyebarluaskan ide-ide mereka dibajak atas nama itu atas gitu ya. nama itu. Tetapi itu dibenarkan nggak sih sebenarnya? Kalau aku gimana ya, antara ya bisa dibenarkan tapi juga enggak gitu. Bisa dibenarkan maksudnya tujuannya gitu ya. Oke, tujuannya mau menyebarkan pengetahuan mereka yang sekarang nggak ada jalurnya. Iya. Ya kalau memang mau niat, buku bajakan itu modalnya gede bro sebenarnya. Membajak buku itu gede modalnya. Ya kenapa nggak bikin penerbitan aja gitu? Iya, daripada membajak. Kalau bikin penerbitan kan jelas, ada legal, terus bisa ngurus hak cipta dan segala macam lah. Lebih aman gitu jalurnya. Itu faktor yang pertama yang dialami mahasiswa. Yang pertama karena nggak punya uang, masalah uang. Yang kedua adalah mahasiswa ini memang nggak ngerti industri buku gitu. Mereka mereka taunya membaca itu bagus. Sudah itu aja gitu. Ya, dulu kan aku mengalami kayak gitu. Membaca itu bagus. Pram itu keren. Saya juga begitu dulu. Jangan-jangan buku yang pernah kita baca ya. Iya. Mungkin saja adalah juga hasil buku bajakan gitu kan. Aku dulu mau baca Pram tapi dapat dari mana kan gitu. Di perpustakaan itu dulu susah. Tidak ada, hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Kalaupun ada itu kan dilarang. Buku Pram itu dan buku Soekarno itu kan ada di satu daerah khusus yang kita tidak bisa akses. Cuma bisa lihat kadang-kadang. Iya. Betul. Nah, mau nggak mau kan kita pengen baca, ya adanya bajakan. Akhirnya beli yang bajakan. Masalahnya kan kita tahu ada buku lain yang masih dijual di toko buku. Oh, yang jadi masalah hari ini. Yang masih dijual di toko buku, masih grass, tapi juga dibajak gitu loh. Karena buku itu emang laris misalnya. Nah, ini yang apa namanya mahasiswa banyak tidak mengerti bahwa industri buku itu di dalamnya itu isinya banyak orang, bukan hanya penulis dan penerbit. Wah, ini penerbit kapitalis mahal, banyak gitu kan. Ya di dalam industri buku itu penerbit tuh pasti punya editor, punya layouter, desainer, mereka juga harus ada penerjemah, ya digaji dari itu. Jadi harga buku yang kita bayarkan itu menghidupi orang banyak. Itu belum percetakan loh ya, belum bagian transportasinya dan segala macam lah. Jadi kompleks dunia penerbitan itu. Makanya harga buku itu kadang memang bisa mahal. Mahal itu ukurannya kan sederhana. Kalau bukunya tipis tapi harganya udah di atas 50 tuh mahal kan. Iya, betul. Nah, bisa jadi memang buku itu ya royalti penulisnya
harus besar karena cetaknya sedikit, bisa jadi karena mungkin itu karya terjemahan, penerjemahnya otomatis harus apa ya, harus proper lah, harus layak gitu kan. Itu ada harganya gitu, ada biayanya, dan itu yang kita bayarkan menghidupi banyak orang gitu loh. Termasuk penulisnya gitu kan. Termasuk jelas penulis. Ketika karya itu dibajak, penulis itu kan mengalami kerugian tuh banyak banget. Yang jelas kan dua. Betul. Kerugian material dan kerugian penghargaan gitu. Iya. Sudahlah bukunya penjualannya di penerbit tidak laku banget, yang laku malah dibajakan. Kan itu secara psikis ke penulis, ya ngapain lah aku nulis bagus-bagus. Kalau bajakan kan tidak masuk ke penghasilan kantong penulisnya kan, karena bukan dari penerbit. Iya, itu menggerus sekali gitu. Iya benar bahwa dengan dibajak bisa jadi dibaca oleh makin banyak orang. Tapi kan dibacanya juga, ya bajakan itu kan kualitasnya jauh di bawah buku asli. Kertasnya bisa burem, cetakannya mungkin ya tidak bertanggung jawab, bisa kebalik-balik. Tapi gitu, juga ada yang lebih bagus juga ya. Ada yang lebih bagus. Kalau buku aslinya udah nggak ada, biasanya lebih bagus. Faktor ketiga apa kira-kira? Faktor ketiga adalah ini yang jarang terpikirkan adalah pembiasaan, bro. Menurutku pembiasaan tuh kultur di kampus. Gini ya, kita itu kadang sama dosen dibiarkan melakukan tindakan-tindakan yang itu sebenarnya bibit dari pembajakan. Nah, dosen ya. Dosen ya. Aduh, maaf Pak dosen ya. Iya. Misalnya gini, mata kuliah sastra misalnya. Iya. Ini mohon maaf dosen sastra. mohon maaf Pak dosen ya. Analisis karya Pram misalnya. Buku Pram kan sudah nggak ada misalnya. Betul. Ya sudahlah, ini saya punya buku Pram, difotokopi aja. Bab 1, bab ini nanti kalian bahas gini. Iya. Nah, dari situ kan kita jadi terbiasa. Budaya fotokopi itu pada akhirnya menjadi sesuatu yang lumrah di kalangan mahasiswa. Dulu itu bahkan di Jogja aku tahu ada banyak fotokopi yang udah lengkap gitu loh untuk mata kuliah ini. Udah ada listnya. Bahkan saya tahu fotokopinya persis dengan bukunya. Lebih bagus dari aslinya bahkan. Buku Kunto Wijoyo, buku siapa itu hardcover bagus-bagus lah. Kertasnya bukan kertas putih lagi, kertas buram. Ada yang memang kertas putih tapi lebih mahal kan. Tergantung harga lah kalau itu ya. Nah, itu kan membiasakan kita untuk permisif ya. Membiarkan. Dengan dalih ini untuk pendidikan, untuk ini. Aku bahkan sampai terakhir di Malang itu menemui seorang mahasiswa yang ya terang-terangan minta izin fotokopi ke penulisnya. Bayangkan loh, penulisnya langsung ini. Iya. Padahal bukunya masih ada, bisa dibeli. Bukunya masih ada, bisa dibeli. Ya dengan alasan mau dibedah mau apa. Ya dibedah beneran kayak gitu kan. Mau difotokopi kayak gitu. Ya mungkin kembali lagi ke alasan pertama. Ketika itu mau didiskusikan, mau di ini, ya mungkin nggak sanggup beli atau gimana, akhirnya harus difotokopi. Dan juga di perkuliahan buku fotokopi itu bisa ada ya karena memang buku-buku paket yang dipakai untuk kuliah pertama emang mahal, dan kedua bisa jadi nggak ada udah di pasaran. Yang dipakai itu mulu, maksudku gitu loh. Aku pernah mengalami mata kuliah statistik. Itu yang dipakai Creswell tahun 19 berapa gitu. Yang bukunya aslinya aja udah nggak terbit barangkali. Update maksudku gitu. Kenapa nggak buku-buku yang kekinian yang kita bisa akses gitu lah. Meskipun mungkin juga harganya ya mahal kembalian. Saya baru sadar sekarang bahwa saya dulu waktu kuliah di bahasa Inggris ada satu buku besar, language file itu kalau nggak salah bukunya. Saya baru sadar sekarang bahwa buku itu ternyata bukan buku aslinya begitu. Buku yang teks yang dipakai itu. Iya, artinya itu yang mengkoordinatori adalah dosen, begitu. Nah, iya sudah. Ya dosen juga tidak mau lah melakukan itu kan. Gimana buku aslinya? Aksesnya juga susah. Aksesnya susah. Nah, sekarang kan dipermudah dengan jurnal. Harusnya kan bisa diarahkan ke situ. Source jurnal yang resmi, legal tuh sudah banyak, yang ilegal juga banyak. Itu kan bisa diarahkan ke situ, referensi. Jadi kita tuh punya keuntungan tidak hanya memutus kebiasaan bibit
pembajakan, tapi juga mengupdate referensi baru. Biar nggak itu mulu gitu. Sampai hari ini itu ya mungkin faktor 3 hal tadi itu tidak pernah habis sampai hari ini gitu. Artinya buku bajakan sampai hari tetap ada gitu loh. Iya, makin wah gila malah nggak tahu. Nah, kalau kita misalkan pertanyakan misalkan kira-kira apa yang seharusnya kita lakukan, solusi apa yang harus diambil begitu. Berat ini. Karena ini sistemik. Tidak hanya bukan masalah oknum ini sudah, masalahnya sistem. Banyak sekali berarti. Kenapa aku bilang sistem? Karena begini. Sekarang itu yang namanya penjual buku bajakan itu bukan hanya di lapak-lapak pinggir jalan, Bro. Ada di marketplace gitu loh. Marketplace itu kan sudah lapak yang sangat legal, yang sangat ya orang gampangnya masuk ke situ sudah bisa tertrack gitu loh datanya, tempat tinggalnya dan segala macam kan. Di tempat seperti itu saja kok bisa ada buku bajakan, itu kan gimana gitu loh. Itu sudah sistem gitu ya. Antara sistem itu memang mensupport pembajakan, dan sistem itu memang nggak ngerti sama sekali tentang apa namanya ya itu tadi yang gue sebut kompleksitas dunia industri perbukuan kayak gitu-gitu. Ya kalau mau berpikir solusi gampangnya yang sekarang banyak disuarakan adalah ya stop membeli buku bajakan. Berarti dari sisi pembeli ya konsumennya dari sisi pembeli. Stop beli buku bajakan sehingga ya buku bajakannya mati gitu lah. Apa pembajakan buku itu tidak ada. Tapi tidak sesederhana itu. Betul. Karena kembali ke tadi yang namanya pasar ini masih tersedia gitu loh. Pasar yang apa namanya haus sama buku, haus sama bacaan. Kadang orang kan juga pengen gitu loh. Banyak orang baca Pram, baca ini, baca itu. Kok aku nggak tahu? Kan pengen tahu kan? Iya. Mau tahu susah juga. Nah, akhirnya mau nggak mau kebajakan. Ini akhirnya kita kan bicara juga bagaimana dunia perbukuan itu terdistribusikan, mendistribusikan karyanya, produknya. Selama ini ya kita hanya berpikir tentang penjualan. Jadi penerbit itu hanya mikir, wah ini aku di penerbit nanti. Mohon maaf ya para teman-teman penerbit. Iya. Mohon maaf. Pemerintah juga kurang memperhatikan penerbit menurutku. Sudahlah penerbit itu ya memang masih mikir penjualannya juga kembang kempis ya, apalagi kayak sekarang ya pandemi gitu. Masih dibajak. Ya kalau kita bicara idealnya seharusnya penerbit memang berpikir tidak hanya menjual tapi juga bagaimana mendistribusikan produknya itu ke perpustakaan seperti itu. Nah ini kan iya kalau misalnya dia punya cukup infrastruktur, punya cukup jaringan untuk melakukan itu. Misalnya kan ya kita masih belum ke situ. Harusnya pemerintah membantu itu gitu loh. Anggaplah gini, aku punya penerbitan misalnya. Penerbitanku itu sudah punya 10 judul buku, punya produksi 10 judul buku. Ya biar orang yang pengen ngakses buku tapi nggak punya uang bisa baca, dibelilah 10 buku itu oleh perpustakaan gitu ya. Berapa ribu eksemplar didistribusikan ke perpustakaan yang memang menjangkau orang-orang ini gitu. Tidak hanya perpustakaan umum tapi juga kampus, sekolah gitu ya. Kampus, sekolah, kemudian perpustakaan publik kayak Dapur Kultur ini. Dan komunitas-komunitas itu banyak bro jumlahnya. Hari ini belum terjadi seperti itu. Formulasi seperti itu. Yang terjadi itu sekarang kan filantropi lah membantu. Jadi misalnya Jarum Foundation beli buku Balai Pustaka misalnya sekian puluh ribu nanti disebar. Nah, itu kan korporasi yang melakukan. Pemerintah dulu sudah punya program seperti itu. Kan kita kadang pernah beli buku lawas yang ada capnya tidak diperjualbelikan negara gitu kan. Itu kan dulu sudah pernah dilakukan. Cuma kan itu hanya penerbit tertentu gitu yang dibeli bukunya seperti itu. Sementara di Indonesia ini kan sekarang ya udah banyak sekali penerbit. Apalagi kita bicara penerbit indie yang di masa pandemi ini justru tumbuh subur. Itu kalau disupport kayak gitu, mereka kan otomatis hampir setengah kepalanya itu nggak mikir penjualan lagi karena udah terdistribusi dibeli pemerintah. Dan penulis kan jelas bisa hidup dengan cara seperti itu kan. Bukunya laku gitu dibeli dengan cara seperti itu. Dan pembaca yang
terpaksa beli bajakan kan otomatis hilang ketika buku itu ada di perpus dekat dengan mereka kan gitu. Berarti persoalan kita sebenarnya di dunia buku ini sangat kompleks ya. Budaya kita, budaya baca kita aja belum tinggi. Di sisi lain buku yang kita baca masih bajakan misalnya kan banyak sekali persoalan kita ya hari ini kan. Takutnya buku bajakan itu kalau dibaca cekak-cekaan. Kalau VCD kan begitu. Ya, jadi memang ada persoalan tersendiri ya di buku, ada persoalan di budaya baca juga ada persoalan gitu. Kalau misalkan ada, memang saya yakin teman-teman saya misalkan di pulau lulusan Yogyakarta gitu kan, mereka lebih mengenal fotokopi buku daripada penerbitnya gitu. Dan saya juga sempat baca karya Pram dari situ, dari buku bajakan. Artinya kalau kita misalkan kita bicara budaya buku nih, ketimbang kita misalnya tidak dapat buku dan tidak bisa baca, dan itu sudah adanya misalkan bajakan, masa kita tidak mau baca gitu loh. Jadi artinya pembaca sebenarnya tidak jadi pelaku kan gitu kan. Artinya pelakunya lebih kepada kenapa akses ini dari awal tidak diberi, ada jalannya gitu, akses agar buku ini tidak dibaca, sehingga juga teman-teman yang kesusahan ekonomi seperti yang kamu katakan bisa pakai akses pemerintah menyediakannya, membeli bukunya, didistribusikan begitu kan. Iya, kalau seperti itu kan enak sekali gitu. Sekarang gini ya, aku punya banyak sekali teman penerbitan yang keren-keren. Keren ini bukan hanya isinya ya, tapi juga secara fisik itu keren, covernya dan segala macem. Yang mereka itu mati-matian bro, ternyata bro. Membiayai penerbitannya itu mati-matian. Sekarang ini kan lagi ngetren penerjemahan, dan itu penerjemahannya itu nggak umum. Kalau dulu tuh yang diterjemahin pasti kalau nggak pemenang Nobel, pengarang-pengarang yang terkenal pasti kan. Betul. Hemingway lah, siapalah gitu. Sekarang itu mulai macam-macam. Kita itu bisa baca penulis dari Armenia misalnya, dari mana yang kita nggak kenal, dan itu kan membuat wawasan kita terbuka makin luas. Walaupun penulis itu tidak terkenal gitu. Walaupun penulis itu tidak terkenal, tapi karyanya penting misalnya. Nah itu mati-matian ternyata membiayai itu. Penerjemahan dan penjualannya gitu. Indie itu kan ya bisa dibilang hidup dari jaringan pertemanan sebenarnya. Dijualnya lewat jaringan pertemanan gitu. Nah bayangkan ketika mereka pada akhirnya dapat support dan bisa mapan dari bukan bantuan ya, memang itu keharusan menurutku pemerintah melakukan support itu ya, karena kan itu berkaitan dengan tujuan pencerdasan kehidupan bangsa lah gitu. Nah pemerintah memang wajib gitu loh untuk mensupport itu. Ketika buku-buku mereka dibeli, didistribusikan secara cuma-cuma lewat perpustakaan, mereka kan otomatis dikenal. Itu juga membantu secara ekonomi gitu loh. Ketika suatu penerbit itu makin dikenal, ya otomatis pasarnya akan semakin luas. Itu akan menghidupkan lagi roda perekonomian. Dan orang yang pengen jadi penulis itu kan ketika di awal sekali dia pengen jadi penulis, itu kan nggak mikir, alah paling nanti aku nerbitin buku juga lakunya segini. Iya kan? Iya betul. Kamu kan juga pernah pasti mengalami itu kan. Pasti semangat gitu loh, karena tahu bahwa mau laku gak laku tapi pasti aku ada di perpus-perpus gitu kan. Ada keyakinan karena seperti itu. Sudah ada sistem yang dibangun pemerintah, buku penulis ini terdistribusi dengan baik gitu kan. Kita aja di Dapur Kultur itu mengusahakan bagaimana orang-orang yang kita punya toko buku, tapi ketika orang nggak bisa beli bukunya bisa baca dengan gratis gitu loh, pinjam seperti itu. Yang itu pun juga ya kita mati-matian untuk membiayai itu gitu. Simpul-simpul gerakan mandiri seperti itu, kolektif seperti itu banyak di luar sana. Di Ternate, di Maluku mulai banyak. Artinya kan masyarakat sebenarnya menyambut yang namanya kebebasan atau kemerdekaan dalam berproses belajar itu kan lagi disambut nih. Ada banyak orang nerbitin buku-buku baru, ada juga yang tumbuh untuk menyebarluaskannya gitu di mana-mana. Itu harus disupport. Dan itu mungkin yang mendorong juga sampai hari ini penulis-penulis di Indonesia ini tidak kunjung sejahtera begitu ya. Mungkin. Yang sejahtera banyak, sudah mulai banyak.
Ya, Tapi tapi kan harus penulis gede. tertentu ya. Iya, harus Penulis-penulis besar gitu ya. harus besar, harus menang sayembara ini dulu, harus ini, harus aduh banyak banget lah yang diharuskan. Kalau nggak sekelas Eka Kurniawan aja itu sebenarnya masih nggak aman-aman banget lah Iya, gitu iya, loh. betul. Itu saja yang segede itu Eka Kurniawan ya seperti itu gitu. Nggak amannya dalam artian bisa jadi bayarnya telat gitu-gitu loh bro. Iya. Meskipun ya ketika dapat ini gede gitu. Apalagi yang masih indie baru-baru lah gitu. Tidak. Tapi aku melihatnya tren makin ke sini royalti untuk penulis sepertinya makin besar ya di penerbit. Iya, betul. Karena sistem penjualannya sekarang lebih mudah, kan reseller bisa dihubungi langsung, lebih gampang. penulis juga bisa langsung jualan, lebih gampang lah. Ya nggak melarat amat lah kayak dulu orang menulis susah sekali. Gampang promosi sekarang ya. Lebih gampang promosi sosial. ya, dan menerbitkan buku juga jauh lebih mudah ya sekarang. Betul. Orang cuman butuh kenalan ya layouter, editor, udah bisa nerbitin buku. Iya. Kalau mau bikin penerbitan, aku banyak banget punya teman yang brand penerbitannya itu isinya cuma satu orang. Jadi editornya dia, desain covernya dia, layouternya dia juga, editor proofreadernya juga dia. Yang promosi juga dia, bagian keuangannya juga dia. Banyak tuh teman. Lebih mudah ya daripada lebih mudah. Dan sekarang penerbit juga banyak kan. Banyak banget. Terutama yang indie ini kan. Terutama yang indie publishing banyak banget. Aduh. Makin menjamur tren kesini aku lihat penerjemahan sih yang makin banyak. Yang semakin tumbuh produktif ya. Tumbuh produktif. Artinya kan juga kita tidak hanya melihat munculnya penulis baru tapi penerjemah. Iya. Itu penting banget, penerjemah. Sangat penting menurut saya penerjemah juga. Iya. Itu ya kalau orang bisa bahasa Inggris lumayan. Tapi kalau kayak kita ini kan mau baca buku Zizek apa nggak ngerti. Betul. Kalau ada penerjemah yang bagus kan, wah itu jasanya besar sekali. Terutama buku-buku filsafat dan sastra. Iya, gitu sastra. Buku sekarang tapi juga mulai di luar sastra, di luar filsafat atau sosiologi, humaniora itu mulai banyak juga bermunculan penerbitan buku foto, buku kuliner seperti itu. Karena aku juga cukup intens bergaul dengan teman-teman fotografi gitu ya. Itu juga mulai bangkit tuh inisiatif kolektif untuk menerbitkan karya-karya mereka dalam bentuk buku gitu. Foto gitu ya. Buku foto, zin majalah tipis gitu. Yang artinya kan tidak hanya penulis yang ingin meramaikan dunia perbukuan ya. Tapi juga mereka di karya-karya fotografi. Iya. Di kuliner misalkan owner restoran itu juga sekarang ada yang udah mulai nulis, kemudian buku resep tuh mulai banyak juga kayak gitu-gitu. Oke, jadi buku kan juga berbagai macam jenis ya. Buku yang emang kadang ada tips-tips menjadi sukses begitu. Ada banyak banget. Ada buku-buku yang seri pemikiran gitu kan. Yang itu membangkitkan gairah pergerakan sosial. Ada yang juga untuk murni bisnis, kuliner dan segala macamnya begitu kan. Jadi tapi yang kita geluti untuk mahasiswa ini kan kebanyakan buku-buku pemikiran ya begitu. Iya. Dan ketika bergelut di dunia pemikiran, buku-buku itu kan tidak ada ladang bisnisnya sebenarnya. Beda dengan misalkan usaha ini pesanan ingin mempromosikan perusahaannya dibuat jelas bisnisnya jelas kan gitu kan. Jadi ini yang kemudian saya juga sebagai penulis itu mikir-mikir sekarang gitu melanjutkan jadi penulis atau tidak. Karena memang bergerak misalkan nulis dunia sastra, dunia pemikiran, esai-esai pemikiran karena memang ladangnya tidak ada gitu. Siapa yang mau kemudian membayar saya untuk menulis tentang buku seri pemikiran gitu kan. Beda dengan misalkan profil misalkan profil bupati ini lumayan. Wah iya, atau kayak biografi gitu ya, profil company. Itu ada proyeknya juga kan, di dunia perbukuan gitu loh. Oh, itu udah lama, itu namanya advertorial. Jadi ada di dunia penulisan tuh ada namanya ghostwriter, penulis hantu. Ghostwriter ini dua artinya. Bisa jadi ghostwriter itu adalah orang yang menulis untuk orang lain. Jadi misalnya kamu penulis nih, udah terkenal, sibuk tapi nih, entah sibuk apalah, sibuk gitu pak. Aku sibuk nih, tapi harus berkarya. Bayar orang lain untuk nulis, nanti atas nama kamu. Itu ghostwriter. Ada lagi ghostwriter adalah penulis yang memang tidak terkenal.
penulis iklan misalnya. Itu kan nggak ada penulis iklan namanya siapa kan nggak ada. Itu ghostwriter juga. Nah, penulis iklan ini dari dulu udah banyak banget advertorial. Aku sempet ada di situ juga gitu loh. Nyoba-nyoba advertorial untuk majalah, untuk ini. Lumayan juga sih itu. Ya ketimbang jadi penulis biasa. Nggak ada masa depannya nggak jelas gitu. Udah dibajak lagi di situ. Artinya kita jadi penulis karena kita memang menggali ide, nggak ada yang sponsorin gitu kan. Jadi optimisme kita itu kayak dibajak lagi misalnya bukunya gitu. Jadi mikir masa depan ekonomi kita, kalau kita bicara ekonomi misalnya jelas nggak ada gitu. Iya. Kecuali nyambi punya warung kayak apa. Punya kafe. makanya sekarang itu teman-teman itu banyak yang lebih baik. Saya kan ketemu sama teman-teman yang ketimbang jadi penulis buku sastra apa lebih pragmatis. Iya, mending ikut saya dekat ke pejabat ini, dia butuh buku untuk nulis buku, udah. Iya. Kalau mikir ke pragmatisnya jelas lebih baik ikut teman saya tadi itu kan, gitu kan. Kalau aku nggak menyalahkan sih seperti itu. Selama memang dia profesional. Jadi misalnya aku juga pernah dimintai seperti itu. Ini ada proyek nih. Aku di saat yang sama juga ada proyek pribadi untuk penulisan riset apalah. Ini ada proyek tapi nih jelas ada duitnya. Ya misalnya kita diminta untuk menulis tentang profil desa misalnya. Soalnya lagi butuh dana atau apa kayak gitu ya. Itu sepaket sama teman yang di videografi gitu. Ini ada nih. Emang lagi butuh duit, nggak apa-apa, aku ambil waktu itu. Jadi memang ya kebutuhan konkret itu nggak apa-apa dipenuhi dulu gitu. Aku tapi berusaha profesional gitu loh. Ketika diminta untuk ya menulis seperti itu, ya udah kasih yang terbaik gitu loh. Masalahnya kan ketika kita dapat proyek seperti itu, ya ngasihnya juga nggak yang terbaik, dan selama itu tidak manipulatif tuh nggak apa-apa. Manipulatif ini maksudnya ya menulis apa adanya gitu loh. Memang dibayar, tapi ya hasilnya ya sesuai apa yang ada gitu. Jangan data dan lain-lain. Jangan menipu masyarakat seperti itu. Itu nggak apa-apa. Tapi di satu sisi juga ya ketika dunia kepenulisan itu pragmatis terus kayak gitu kan artinya ya orang tidak lagi berpikir untuk menuliskan sesuatu yang memang perlu dituliskan. Karena nggak ada duitnya. Betul. Keran intelektual tidak terbuka, gitu kan. Jadi memang harus ya imbang itu sih. Bagaimana caranya? Kita kan harus mikir sekarang gimana caranya orang bisa mensponsori aktivitas intelektualnya, sehidup dari situ. Nah itu yang seharusnya hari ini gitu kan ada dan terjadi gitu. Seperti yang misalkan Dapur Kultur ini kan banyak buku-buku ya. Kalau misalkan secara kasat mata kita melihat ini tujuannya untuk membuka keran intelektual kita kan sebenarnya. Dunia kekritis kita terhadap kebijakan, dunia kritis kita, misalkan buku-buku Pram dipajang di sini, misalkan buku-buku filsafat dan buku-buku yang lain, itu kan juga untuk membuka keran kita kan sebenarnya untuk berpikir gitu kan. Tapi kan kalau misalkan pragmatis terus nggak ada kan, pola itu nggak ada. Iya, itu dia, makanya itu juga dilema yang kita hadapi ya. Konkret itu sudah. Kita mau bergerak, mau punya idealisme kayak gimana, ya tapi nggak punya modal juga nggak bisa gitu. Kita punya modal tapi nggak punya idealisme, ya hidup itu cuma sekedar jalan aja pada akhirnya. Jadi intinya memang kita hidup dalam dunia yang serba dilematis. Iya, dilematis memang. Tapi tidak bisa terlalu idealis juga. Tapi gitu. Aku percaya suatu saat ya kita bisa kok mengusahakan menyeimbangkan bagaimana idealisme kita tuh bisa dibiayai gitu. Karena memang sudah ada contoh-contoh di luar sana. Ya industri kreatif lah yang paling gampang. Itu kan isinya adalah orang-orang yang memang punya idealisme, punya punya sesuatu untuk dikeluarkan dalam bentuk karya dan bisa hidup dari situ gitu. Dan itu juga tidak melulu bersifat pokoknya aku bikin supaya laku gitu. Enggak. Iya. Aku bikin karena emang aku pengen bikin, dan kebetulan itu bisa bisa terpasarkan dengan baik sehingga itu cukup menghidupi. Idealisme juga tidak terbuang gitu kan. Sisi pragmatisnya juga tidak terabaikan gitu kan. Gampangnya kepalaku jalan, perutku juga kenyang. Itu sudah ada di luar. Tinggal kita mereplikasi sesuai dengan kondisi yang ada di sini gitu.
Kalau di luar kan mungkin infrastruktur, jaringan itu sudah sangat lengkap ya untuk berkolaborasi, untuk ini, untuk itu gitu. Sementara di sini ya untuk berkolaborasi masih sedikit misalnya. Infrastrukturnya juga ruang-ruang ekspresi belum terlalu banyak. Itu tinggal ya menunggu waktu aja lah. Selama kita masih percaya bahwa bisa ditelateni, nanti pasti nyampe lah menurutku. Apalagi kalau kita bicara Madura itu kan, aduh kurang apa coba Madura itu. Penulis banyak, perupa banyak, seniman, aduh nggak kurang, di mana-mana malah kan. Tinggal kita bagaimana memikirkan, ya mengkolaborasikan, terus kemudian memikirkan ruang-ruang mandiri untuk membiayai aktivitas intelektual kita, ya itu gitu loh. Jadi kalau diminta untuk memberi pesan kepada pemerintah, apa yang ingin disampaikan? Aduh berat ini aku. Pemangku kebijakan yang memang punya kewajiban gitu ya untuk mensupport yang namanya aktivitas berpikir, mensupport pencerdasan lah kayak gitu-gitu ya, memang harus lebih peka sih menurutku. Itu aja lah dulu, lebih peka terhadap situasi, lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada gitu loh. Nah sekarang gimana kita mengharapkan orang-orang ini mau melakukan sesuatu kalau mereka tahu aja enggak gitu loh. Maksudnya ya aku tidak bilang bahwa dapur kultur ini tidak cukup diketahui, tapi kalau mereka enggak tahu dapur kultur kan kita mau berharap apa dari mereka gitu. Betul. Kalau mereka tidak tahu ada di Sumeneb tuh ada penulis ini, di Pamekasan tuh ada penulis ini, ada penerbit itu, kan kita nggak bisa berharap apa. Minimal mereka tahu ya, peduli, terus mengerti kondisi yang sedang dihadapi. Karena itu juga tidak terlaksana. Oke, teman-teman, mungkin cuma itu yang bisa kita bahas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa, ini tempatnya Dapur Kultur di Sumeneb, Kebun Agung. Oke, Kebun Agung. Ada di Instagram. Oke, @ruang dapur kultur namanya. Kunjungi untuk bisa nanti membuka banyak wawasan nih. Intinya jangan lupa komen, like, dan subscribe. Maupun YouTube juga ya. Sudah ada YouTube-nya, sudah ada? Belum rilis sih, tapi nanti ada.